Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab 3, transport dan sirkulasi zat pada tubuh manusia, bagian asesmen harian. Mimin selesaikan dulu di bab 3 ini sampai dengan uraiannya. Habis itu kita balik lagi ke uraian bab 2 dan juga bab 1. Ditunggu ya. Nomor 1, perhatikan beberapa jaringan berikut. Jaringan yang terdapat pada lambung ditunjukkan oleh angka. Jadi jaringan penyusun lambung diantaranya yang pertama adalah jaringan saraf. Sudah pasti ya, karena lambung di sini bisa bergerak. Jadi ada sarafnya. Yang selanjutnya adalah jaringan ikat longgar. Kemudian kalau jaringan ikat longgar itu fungsinya untuk mengelilingi elemen-elemen jaringan lainnya yang ada di lambung sekaligus untuk menyediakan nutrisi. Lalu ada juga jaringan epitel silindris. Nah, epitel silindris selapis ini fungsinya sebagai pelindung dinding lambung bagian dalam dan juga sekresi. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B, nomor 1, 4, dan 6. Nomor 2, Alfian mengamati sebuah preparat awetan jaringan hewan menggunakan mikroskop. Jaringan yang diamati tersebut memiliki ciri-ciri ada susunan serat-serat longgar, lalu pada bagian matriksnya terdapat kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis dan memiliki matriks berupa mukus. Nah, dari ciri-cirinya jaringan yang diamati oleh si Alfian ini jaringan apa? Jadi dilihat dari ciri-ciri yang diamati oleh si Alfian, ini adalah jaringan lemak ya. Jadi jaringan lemak itu ciri-cirinya dia seratnya longgar. Ada matriks berupa mukus. Dia itu ada kolagen fleksibelnya tapi tidak elastis. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Nomor 3, Sarah mengamati preparat awetan jaringan darah menggunakan mikroskop. Sarah melihat ada beberapa jenis sel darah dengan bentuk yang berbeda. Salah satu sel yang diamati dengan jelas oleh Sarah memiliki karakteristik berbentuk bikonkav dan tidak memiliki nukleus. Nah, dari karakternya, fungsinya sebagai apa? Kalau dilihat dari karakternya bikonkav dan tidak punya inti sel, ini sudah jelas adalah eritrosit atau sel darah merah. Nah, fungsi dari sel darah merah itu adalah untuk pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 4, seorang peserta didik melakukan pengamatan terhadap sebuah preparat awetan jaringan otot menggunakan mikroskop. Berdasarkan hasil pengamatan, jaringan tersebut memiliki ciri-ciri. Jadi nggak ada diskus interkalarisnya, nukleusnya banyak dan terletak di tepi. Nah, ini yang jadi ciri utama nih. Nukleusnya banyak, ada di tepi. Bentuk selnya silindris atau serabut pendek tidak bercabang. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang diamati, jaringan ototnya berfungsi untuk, karena dia inti selnya di tepi dan jumlahnya banyak, maka jaringan yang diamati si peserta didik ini adalah otot lurik ya. Otot lurik atau disebut dengan otot rangka. Nah, kalau otot lurik atau rangka fungsinya adalah untuk menggerakkan rangka pada tubuh. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 5, salah satu ciri eritrosit yaitu berbentuk bikonkav. Struktur tersebut sangat menguntungkan karena dapat jadi bikonkav itu karena bentuknya dia bikonkav kayak ada cekungannya, maka permukaannya menjadi lebih lebar. Nah, kalau permukaannya lebih lebar, keuntungannya adalah memperluas permukaan pengikatan gas oksigen dan juga karbon dioksida yang dilakukan oleh siapa? Oleh hemoglobin. Jadi jawabannya adalah yang B, memperluas bidang pengikatan gas. Nomor 6, bilik kiri jantung memiliki dinding yang lebih tebal daripada bilik kanan. Karena bilik kiri, jadi ingat ya, jantung itu ada bilik kanan dan kiri. Kalau yang kiri fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru. Maka dari itu, karena dia memompanya ke seluruh tubuh, berarti kan harus dengan pompaan yang kuat nih. Maka otot dinding pada bilik kiri itu dia lebih besar daripada yang bilik kanan yang hanya memompa ke bagian paru-paru. Maka jawabannya yang D, memompa darah ke seluruh bagian tubuh selain paru-paru.
Nomor 7, pada mekanisme peredaran darah kecil, darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan, jadi peredaran darah kecil itu darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan menuju ke paru-paru. Karena apa? Memang tujuannya akan untuk ditukarkan dengan oksigen di paru-paru. Jadi menuju paru-paru melalui yang namanya pembuluh arteri pulmonalis. Jawabannya adalah yang A. Nomor 8, perhatikan sistem peredaran darah berikut. Apabila bagian P mengalami penyumbatan, dapat mengakibatkan gangguan mekanisme darah, yaitu jadi ini dari jantung ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, berarti pembuluh darah P adalah pembuluh darah arteri. Nah, apabila arteri mengalami penyumbatan atau gangguan, maka peredaran darah yang mengandung banyak oksigen itu akan terganggu. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 9, suatu makanan diuji dengan larutan biuret dan menghasilkan warna ungu. Berdasarkan hasil ujinya, fungsi bahan makanan tersebut bagi tubuh adalah, jadi larutan biuret itu kan larutan yang digunakan untuk menguji adanya kandungan protein. Nah, ketika ada protein, maka akan berubah warna menjadi ungu. Kalau si protein ini fungsinya apa? Fungsi dari protein itu adalah untuk membantu pertumbuhan dan juga pemeliharaan struktur tubuh. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10, perhatikan gambar sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan makanan dihasilkan beberapa jenis enzim. Enzim-enzim tersebut berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Namun ada satu jenis enzim yang tidak pernah langsung dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Enzim tersebut dihasilkan di organ yang ditunjuk oleh, jadi enzim yang tidak berperan langsung dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi adalah enterokinase ya. Enterokinase itu dihasilkan di usus halus. Jadi di sini nomor 5. Nomor 5 itu adalah usus halus. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 11, perhatikan skema proses pencernaan protein berikut. Nama organ X dan enzim pencernaan yang ditunjuk oleh angka 2 secara berturut-turut adalah, jadi pencernaan protein pertama kali terjadi di lambung ya. Protein masuk ke organ X. Jadi organ X di sini adalah lambung. Bisa kalian tulis di bukunya masing-masing. Proses pencernaan melibatkan pepsin. Jadi angka 1 itu adalah pepsin yang terkandung di dalam getah lambung. Kan pepsin ada di lambung tuh. Lalu enzim pepsinnya sendiri itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, selanjutnya makanan akan dicerna dari lambung masuk ke usus halus. Jadi organ Y itu adalah usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan protein oleh enzim tripsin. Jadi nomor 2 itu adalah tripsin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi oleh tripsin si asam amino si pepton tadi, yang terakhir tadi kan pepton, itu dirubah menjadi asam amino. Jadi jawabannya secara berturut-turut adalah lambung dan juga enzim tripsin. Jawabannya yang D. Nomor 12, hasil sekresi di bawah ini aktif dalam mencerna makanan. Jadi hasil sekresi yang berperan dalam pencernaan karbohidrat ditunjukkan oleh angka. Cari ya yang karbohidrat. Yang mencerna karbohidrat itu di mulut dimulai dengan adanya enzim petialin. Ya, di mulut itu enzim petialin berarti ada di bagian saliva. Berarti 1 itu betul. Lalu selanjutnya ada di usus halus ya, getah dengan bantuannya getah usus halus adalah enzim amilase. Enzim amilase ini dihasilkan oleh si getah pankreas. Nah, jadi di sini nomor 4. Dan juga ada dari sekret usus halus seperti laktase, maltase dan juga sukrase. Jadi di sini yang paling tepat nomor 1, 4 dan juga 5. Jawabannya adalah yang C. Nomor 13, bagian kecil karbon dioksida dalam darah yang dihasilkan dari proses pernapasan akan diangkut dalam bentuk
Jadi untuk pengangkutan CO2 di dalam darah itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama sekitar 60-70% itu diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, jadinya HCO3-. Yang kedua sekitar 25% CO2 itu diikat oleh hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Dan yang ketiga sekitar 6-10% diangkut melalui plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat atau H2CO3. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, asam karbonat. Nomor 14, peristiwa yang terjadi apabila otot antar tulang rusuk dalam mengalami kontraksi dan otot antar tulang rusuk luar relaksasi adalah, nah ini yang sering kali dilupakan bahwasanya untuk inspirasi, ketika kita bernafas inspirasi itu kan otot antar tulang rusuk kontraksi gitu aja biasanya. Sebenarnya itu ada dua ya, ada otot antar tulang rusuk luar dan otot antar tulang rusuk dalam. Nah ketika inspirasi atau ketika kita menghirup udara, otot antar tulang rusuk luar itu akan kontraksi, sedangkan otot antar tulang rusuk dalam itu yang akan relaksasi. Sedangkan waktu ekspirasi, otot antar tulang rusuk dalam itu akan kontraksi, sedangkan yang luar akan relaksasi. Cuma yang biasanya kita jadikan patokan adalah yang luar nih sebenarnya. Jadi waktu kita inspirasi, yang luar itu akan kontraksi, yang dalam relaksasi. Ketika kita ekspirasi mengeluarkan udara, yang luar itu akan relaksasi, yang dalam akan kontraksi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kontraksi berarti kalau di soal ini kan dalamnya mengalami kontraksi, luarnya relaksasi, berarti ini saat ekspirasi. Nah kalau ekspirasi itu rongga dada mengecil. Jawabannya adalah yang C. Nomor 15, seorang yang berada dalam ruangan tertutup dan penuh dengan asap kendaraan bermotor dapat meninggal dunia. Kenapa? Karena motor itu menghasilkan gas karbon monoksida atau yang disebut dengan gas CO. Nah, gas CO ini ketika dihirup dan masuk ke aliran darah manusia, maka akan berikatan dengan hemoglobin dan membentuk senyawa HbCO. Nah, ikatannya itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan hemoglobin mengikat oksigen. Jadi istilah mudahnya si hemoglobin ini lebih suka mengikat karbon monoksida atau CO daripada mengikat oksigen. Akibatnya apa? Orang tersebut akan kekurangan oksigen sehingga bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 16, sudah seminggu Bu Hani mengalami gejala seperti batuk berdahak, demam, sesak napas, dan sakit bagian dada. Oleh karena itu Bu Hani melakukan ronsen paru-paru di rumah sakit. Hasilnya menunjukkan bahwa cairan kental terdapat di kantong alveolus. Dapat disimpulkan bahwa Bu Hani menderita penyakit. Jadi diingat-ingat ya, ketika ada ciri utama yaitu mengandung cairan, itu berarti orang tersebut mengalami penyakit pneumonia. Nah, pneumonia ini peradangan yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang ditandangi dengan adanya cairan kental di bagian alveolus. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 17, proses yang terjadi pada bagian X akan menghasilkan suatu filtrat. Zat-zat berikut yang terkandung dalam filtrat tersebut adalah, jadi bagian X itu kan bagian glomerulus. Di glomerulus ini terjadi peristiwa yang namanya filtrasi. Nah, filtrasi akan menghasilkan urin primer. Dalam proses ini yang disaring itu adalah sel-sel darah, lalu protein, ada juga trombosit. Nah, yang masih terkandung di dalam urin ini apa filtratnya hasilnya? Kalau yang disaring zat-zat tadi, yang masih ada di filtratnya itu adalah glukosa, NaCl, dan juga asam amino. Jadi jawabannya adalah yang C. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut. Pernyataan yang tepat mengenai bagian-bagian ginjal sesuai gambar tersebut adalah, oke, kita identifikasi dulu ya, bisa kalian catat. Yang P itu adalah korteks, jadi bagian luar kulit ginjal itu namanya korteks. Lalu yang H itu bagian sumsum ginjal atau medula ya. H itu medula.
R itu dia adalah ureter, R ureter. Lalu S adalah pelvis atau rongga ginjal. Sedangkan yang T itu adalah pembuluh arteri. Nah, kita sesuaikan dulu. Yang paling tepat di sini adalah yang B. Bagian H itu merupakan tempat terdapat lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ada dua nih, ascendens dan juga descendens. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19, zat-zat yang mengalami transport aktif pada tubulus contortus proximal ditunjukkan oleh angka. Jadi proses transport aktif pada TKP, tubulus contortus proximal, terjadi saat proses reabsorpsi zat-zat tertentu. Nah, zat yang diabsorpsi apa saja? Contohnya nih seperti ion natrium, kemudian kalium, fosfat, ada nitrat, glukosa, dan juga asam amino. Jadi jawabannya di sini adalah yang nomor 1, 2, dan juga 3A. Nomor 20, urea di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh X dan dipisahkan dari darah melalui proses filtrasi oleh Y yang disimpan sementara sebelum diekskresikan dari tubuh oleh organ Z. Nah, organ berturut-turut nih X, Y, Z adalah, jadi sisa metabolisme protein itu kan berupa amonia. Amonia bersifat racun sehingga diubah oleh hati menjadi urea. Nah, urea selanjutnya akan diangkut menuju ginjal untuk difiltrasi dan dikeluarkan melalui urin. Nah, sebelum dikeluarkan dari tubuh, urin itu akan disimpan sementara waktu di kandung kemih. Jadi bagian X adalah hati, Y itu adalah ginjal, dan Z adalah kandung kemih. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video-video dari channel Biologi Education ini ke teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.